Ya, baik, kami lanjutkan. Pertanyaan yang pertama Pak Agung dari Pak Lutfi, ya, Pak Lutfi Kediri. Pertanyaannya adalah, lebih enak mana NPWP pisah dan digabung untuk status kawin? Apakah Baik, jelas pertanyaannya Pak Agung? Jadi ya, jelas apa? Bu. Ya, Jadi langsung silakan. dijawab Ibu. Sebenarnya Silakan. kalau untuk apabila sudah mempunyai NPWP dan sudah menikah, lebih baik digabung Bu. Secara administrasinya digabung. Jadi Biasanya nanti, kan diterbitkan itu ya Pak, kartu NPWP itu suami istri itu ya, walaupun dua, tapi sudah ada garis miring nama suami ya, atau istri gitu ya. betul. Jadi nanti ada kode di belakangnya aja sih Bu yang beda Bu. Tapi untuk NPP-nya sama gitu. Jadi nanti pada waktu kita mengasih bukti potong juga akan sama gitu. Nanti pada waktu pelaporan akan dijadikan satu. Itu sih lebih lebih enak sih Bu di ininya. Karena menurut peraturan pajaknya bahwa digabungkan, kecuali kalau Bapak Ibu itu ada pisah harta. Misalnya sebelum nikah itu ada perjanjian pisah harta. Kalau pisah harta itu bisa mendapatkan NPWP sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau Oke, itu ya. sebenarnya lebih administrasinya lebih bagus digabungkan. Kalau memang sebetulnya sudah menikah. Kecuali ada Contoh nih Pak Agung, perjanjian, ya boleh Bu. ya, Bapak dan Ibu, jadi suami istri sama-sama join nih di Sira Marvin. Ya Nah boleh. nanti pemotongan pajaknya itu dihitung masing-masing kemudian digabung pada saat pelaporan atau bagaimana secara teknisnya? Untuk NPWP-nya itu misah atau gabung nih Bu? Kalau gabung Untuk ininya. bagaimana? Kalau pisah bagaimana? Kalau digabung nanti otomatis dia akan ditambahkan Bu. Misalnya bukti potongnya Bapak Suami, berapa, suami, istri berapa gitu kan. Nanti digabung jadi satu akan digabung. dihitung ulang untuk pajaknya. Tapi kalau untuk pisah-pisah berarti NPWP-nya sendiri-sendiri nih. Jadi Oke. berkewajiban atas perhitungan bukti potongnya yang diterbitkan atas NPWP sendiri. Misalnya Ibu akan menghitung PPh-nya sesuai dengan NPWP-nya. Terus nanti suami juga akan menghitung sesuai dengan NPWP suami gitu. Baik. Pak Lutfi, apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan berikutnya? Sangat jelas. Oke, cukup ya Pak Lutfi ya. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rabiatul Adawiyah. Bagaimana cara buat gabungnya, Pak? Jadi kalau nanti itu di SPT itu kan ada tuh, misalnya kan nanti itu masuk ke ini ke SPT. Mungkin kalau yang di SPT itu kan lebih ini lebih mungkin pada saya tunjukin ke SPT-nya kali ya. Boleh. Ya, betul. Selamat datang untuk Bu Rita Yuliana. Bu, tadi sempat ketinggalan ya Bu untuk penyampaian materi. Tapi nggak apa-apa. Ini Zoom Meet kita direkam. Jadi nanti kita bisa tayangkan ulang ya Bu ya. Bagi Bapak Ibu yang terlambat untuk join di acara ini ataupun yang tidak mengikuti. Silahkan dilanjut Pak Agung. Ya, baik Bu. Tadi mau disampaikan itu ya, mau di-share Iya, apa mau SPT-nya di-share ya. bentar Bu. Saya ini dulu. Siap. Sambil menunggu, boleh Bapak Ibu OS lainnya, jika ada pertanyaan, boleh diketik di chat room atau nanti mungkin raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan langsung juga boleh.
Jadi nanti kelihatan nggak Bu ya? Iya, sudah Pak. Jadi nanti digabung di sini nih Bu, di kolom 1. Jadi penghasilan dari neto dalam negeri usaha dan pekerjaan bebas. Digabung di 1, nanti dia akan di bawah ini pengurangnya nih Bu, statusnya. Nih, statusnya itu kan penghasilan tidak kena pajak ya, pengurangnya itu ya. Lah nanti kalau istri digabung, nanti masuknya ke sini nih Bu, nih KI 1. Jadi nanti pengurangnya itu akan lebih banyak. Saya ini ya, yang untuk PT. Atau mungkin bisa Ya, dikasih contoh nanti ya, misalkan ya. Jadi nanti suami ada di sini nih dan Bu, istri. di sini nih setahunnya nih. Jadi otomatis kalau ini pengurangnya nanti juga akan lebih besar nih, karena istri dan suami digabung, jadi PTKP-nya akan besar juga karena penghasilannya digabung juga gitu. Jadi nanti ada di form yang tadi tuh yang 1. Jadi penghasilannya digabung, nanti PTKP-nya juga digabung, ditambahin karena penghasilan istri juga dimasukkan ke SPT tersebut gitu. Kalau seandainya suami, istri, ada anak yang ikut juga, itu nanti pisah ya kalau itu ya? Kalau ini Bu, kalau umpamanya si anak tersebut sudah punya NPWP, Ya, katakanlah kan sebenarnya kalau sudah syaratnya. punya NPWP nanti akan hitung sendiri Bu. Oke. Tapi kalau nanti anak tersebut misalnya belum punya NPWP gitu kan, nanti Mm-mm. penghasilannya bisa digabung ke situ karena masuk ke Atau bapaknya. masuk ke kakak kan Pak? Halo Bu? Masuk ke kakak keluarganya, nanti terdetek nggak itu Pak? Biasanya sih tuh Bu, kalau umpamanya ke deteknya itu pada waktu si anak tersebut memiliki NPWP Bu. Tapi kalau Hmm, dia belum tidak, memiliki NPWP, otomatis di data administrasinya perpajakan kan belum ada nih. ya. Jadi masih bisa dimasukin ke situ. Nanti ada lagi nih Bu, di sini kan ada kawin, istri, tapi punya anak misalnya tanggungannya 1 nih di 117. Kalau ini kan kawin, istri, anaknya 2 nih masuk ke sini gitu. Ini ada di sini nih. Jadi ntar penghasilannya digabung juga sama, baru setelah itu PTKP-nya nih Bu yang berbeda-beda. Misalnya kalau kawin, istri, terus anaknya 1 ada di 117 pengurangnya. Terus tanggungannya 2 ada di 121 gitu Bu. Jadi kalau belum MPWP masih gabung ke bapaknya. Oke, Jadi digabungkan gitu. baik. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Agung ya. Ya. Nah, pertanyaan dari Pak Lutfi lagi nih. Apakah masih berlaku perhitungan normal 50% dari peredaran bruto bagi pekerja MLM atau distributor? Mas, ya langsung dijawab ya Bu ya. Silakan. Masih berlaku nih Bu. Jadi tadi di slide saya yang ini kan ada nih Bu, yang untuk Ya, ini nih. Kelihatan nggak Bu ya? kelihatan. Kelihatan ya? Jadi Iya, ini Pak. ada komisi di 50% nih. Peraturan ini masih berlaku ya, Pak ya? Iya, jadi masih berlaku. Jadi misalnya kita dapat komisi 10 juta nih. Tapi yang sebagai dasar perhitungannya bukan 10 kali 5% nih. Jadi 10-nya dikalikan 50% dulu, 5 juta, baru 5 jutanya itu yang dikalikan tarif pajak gitu. Oke. Ini mungkin lanjutan dari pertanyaan ya, Pak Agung. Ya, Dan boleh Bu. apabila masih berlaku, apakah menghitung dari peredaran bruto HK, harga katalog maksudnya, dalam 1 tahun dikali normal 50% dikurangi PTKP. Halo Bu. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah
Kalau ini Kurang masih jelas ya berlaku, Bu ya suaranya Ibu ya. Terputus. jika peraturan ini masih berlaku, Iya. apakah menghitungnya ini dari peredaran bruto HK dalam 1 tahun kali norma 50% dan dikurangi PTKP? Sebelum Pak Agung ini menjawab, jadi maksudnya mungkin begini, misalkan Pak Lutfi dapat bonus Mm-mm. bulan Juni itu 10 juta. 10 juta itu net, ya, net. Nah, cara penghitungannya jika masih berlaku dan Pak Lutfi ini punya istri dan punya tanggungan, artinya masuk dalam PTKP. Sepertinya tadi sudah disebutkan sama Pak Agung ya, tapi ini Mm. mungkin boleh dijelaskan sekali lagi, mungkin dengan contoh kali Pak Agung, Iya. dengan contoh. Ini tadi kelihatan nggak Bu yang contoh ini nih Bu, contoh Iya, iya, yang masih. yang memiliki NPWP ini Bu ya. Iya, Ini yang berkesinambungan atau tidak itu sama aja sih contohnya sih Bu. Jadi kalau yang ini nih tidak berkesinambungan nih, tetap Pak. Jadi kalau umpamanya ini yang berkesinambungan. Ini Pak, jadi kalau untuk yang berkesinambungan itu kan ada PTKP-nya nih Pak. Jadi tetap Pak nih, jadi komisinya itu adalah 50%. 50% dari 10 juta nih. Jadi 5 juta. 5 juta itu nanti akan dikurangkan PTKP-nya juga nih Pak. Ini kan dalam 1 tahun nih. Dalam 1 tahun kan 4.500.000, tapi kalau dalam satu bulan 4.500.000. Nanti dalam 1 tahun di 54. Jadi nanti kalau punya anak juga dikurangkan juga Pak di sini nih. Pada waktu Bapak nerima bukti potong nih, misalnya Januari, Februari, Maret, April gitu kan, Bapak dikumpulin dalam 1 tahun nih. Jadi dilaporkan di SPT-nya Bapak gitu kan. Dan nanti di SPT Bapak juga akan dikurangkan PTKP-nya seperti status Bapak gitu. Misalnya Bapak kawin dengan tanggungan 1 orang gitu. Jadi tetap dimasukkan seperti biasa Pak, masih berlaku. oke. Mungkin Pak Lutfi, apabila diperlukan, boleh Bapak buka mikrofon, ya. Bapak bisa langsung tanya kalau belum jelas kepada Pak Agung. Iya. Silakan Pak Lutfi. Halo Pak Agung, Ya, siang. halo Pak. Ya, siang Pak. Silakan Pak. Maaf ya, Pak. Saya mau nanya, Eh, untuk kita distributor itu, seumpama kita fokusnya di Sinar Marvin, seumpama gitu mm, ya. Suami istri punya satu tanggungan anak, kita fokus mm, di Sinar Marvin. Di Sinar Marvin, kita kan sebagai distributor. Jadi sebagai istilahnya kalau orang awam, calo lah kita pelantaran dari member yang beli ke Sena Marvin langsung melalui OS, kan gitu. betul. Di situ kita kan keuntungannya kan ada beberapa kalau dihitung. Pertama kan bonus, bonus yang Mm, dikasih setiap bulan. Terus di samping itu kita kan dapat diskon langsung dari Sena Marvin sebesar 5%. ya, betul. Terus ada penjualan langsung yang sifatnya orang beli tanpa member itu 20%. Saya dulu sebelum kenal Sena Marvin yang di sebelah, itu waktu Mm, laporan pajak juga ditanya itu, mm, Bapak peredarannya dalam 1 tahun itu berapa? Ya, kalau saya jawab peredaran kita setahun itu 1 M atau 2 M lah kayak kayak BC, kayak OS atau BC semuanya mm. itu di sana dia menghitungnya pakai normal 50% dikalikan nanti dikurangi PTKP kali 1% untuk pajak tambahan atau apa itu, pajak final 17 atau apa itu. Ah, Nah, iya. kalau dihitung seperti itu, pasti kita keteteran karena kita pastinya punya apa itu kurang bayar. Pasti Mm, kalau 1%. Nah, Bapak kan menghitungnya kan 0,5% diibaratkan seperti UMKM tadi kan. ya, betul. Kalau kita ke sana, kita bilang seperti UMKM dengan norma-norma itu, apakah itu nanti dibenarkan dari sananya nerima atau enggak? Itu yang jadi problem nanti di belakang. Oh, gitu Pak. Ya Nah, Pak, jadi ya, karena silakan Pak. kalau kalau MLM itu kalau kita kan sistemnya berjenjang, Pak. Ada level 1, 2, 3. Kalau yang belanja ke kita apa OS itu dia di level 3, level 2, level 1 pasti kena imbasnya karena apa? Perhitungan brutonya kan pasti akan dihitung. Nah, Mm, sedangkan level 1, level 2 dia dia tidak tahu, tidak mengerti
apa itu perhitungan bruto, tahunya dia dapat bonus dalam 1 bulan nilainya sekian kayak kita umumnya. Tapi kan Mm-mm. untuk perhitungan brutonya kan yang tahu harusnya kan dari PT-nya ke pembeli langsung kayak penjualan biasa seperti itu. Tapi kalau itu dihitung berjenjang, pasti satu barang mempunyai nilai perhitungan sama. Jadi bebannya akan walaupun di level 3, level 2, level 1 akan dipotongkan dari perhitungan bruto tadi. Yang Mm-mm. potongan hutang 1% itulah. Itu nanti akan jadi momok bagi kita semua, bagi semua member. Karena kan pasti ditarik, Bapak brutonya berapa per bulan. Nah, itu nanti yang apa kena imbasnya kan di situ, Pak. Mohon nanti Ya, jelaskan itu. Oke. Matur suwun. ya, betul Pak. Jadi nanti ke ini Pak, yang tadi Pak di slide ini nih Pak. Jadi di pendapatan multi level marketing itu kan ada dua nih Pak. Ya, Jadi laba penjualan barang nih. Misalnya Bapak beli barang harganya 80 kan ya, karena dapat diskon 80. Bapak jual 100 gitu ya. 100 kan untung 20 nih ya. Eh, itu yang eh, laba penjualan barang. Ya Berarti betul, ini masuknya ke PPh final nih Pak. Jadi memang ini kalau yang PPh final itu masuknya lebih ke UMKM Pak. Jadi di bawah 4,8 gitu kan, dalam oke. usia 1 tahun gitu kan, tarifnya di 0,5% nih Pak. Jadi Bapak, jadi ada dua penghasilan nih Bapak nih. Penghasilan kalau yang laba penjualan itu kan memang benar usaha Bapak nih. Misalnya Bapak beli barang, terus setelah itu ada untung atas selisih pembelian barang dan penjualan. Ya. Tarifnya di 0,5% nih Pak. Kalau dulu di 1%. Kalau sekarang di 0,5% dari jumlah omset. Gitu kan. Berarti laba penjualan barang itu kalau kita bagi OS, kita kan ada tambahan 5% itu potongannya. Apa dihitung dari 5% itu yang dikasihkan Enggak. Sinar Marvin? Jadi kalau yang untuk laba penjualan barang itu sebenarnya ini lebih ke pribadi Bapak nih Pak. Hmm. Karena kita tidak memotong Pak kalau yang ini nih. Oh, gitu. Kalau Dua laba penjualan barang itu lebih ke pribadi Bapak nih. Jadi kita nggak memotong atas PPh tersebut nih. Karena kewajibannya ada di masing-masing pribadi nih penjualannya nih. Yang ada untuk pemotongan tuh ada di sini nih Pak, di komisi bonus nih. ya. Ini komisi bonus adalah yang akan kita potong. Berarti yang sebelah kiri PPh final itu hasilnya Hmm? dari kita jualan ke member yang laba 20% kalau dia tidak member itu. Kalau dia Eh, ternyata member dipotong 20% berarti itu tidak usah dilaporkan. Atau Enggak, kalau yang laba penjualan barang itu semua penjualan Bapak nih Pak. Jadi baik yang ke member maupun yang tidak, Bapak kan ada misalnya kan kalau stok itu kan ada nih Pak, misalnya dari penjualan itu setiap hari berapa, nanti munculnya dalam sebulan berapa nih ya? ya. Dalam sebulan berapa? Itu kan itu yang di dasarnya itu adalah omsetnya nih Pak, omset 1 bulannya nih. Jadi bukan selisih keuntungannya. Jadi omsetnya berapa nih? Jualannya lah istilahnya. Misalnya Bapak jualan dalam 1 bulan 1 juta nih. 100 juta gitu kan. Dari Ah, 100 juta baru 100 juta dikalikan 0,5% gitu kan. berarti itu omset kita yang setelah dipotong 5% itu 5% dari yang mana nih Pak? yang dari Sena. Kita kan Oh enggak. enggak ya? Pak, kalau Sena itu kan pendapatannya bonus. Ya. Kalau Sena itu hanya bonusnya nih Pak yang akan dipotong gitu. Tapi kalau antar selisih barang itu lebih ke Bapak nih setor sendiri gitu Pak. Hmm, Jadi Bapak nih dalam 1 tahun nanti kan ada laporannya nih dalam ya. 1 tahun di bulan Maret kan Bapak nih akan lapor nih misalnya gitu kan. Dan ini nih omsetnya Bapak 1 bulan berapa misalnya Bapak ada rinciannya nih harus bikin rincian misalnya Januari berapa, Februari berapa sampai di Desember gitu kan. Ya. Misalnya totalnya 1,2 nih Pak. Ya. 1,2. 1,2 itu di peraturan baru di harmonisasi peraturan perpajakan Bapak dapat insentif 500 juta. Jadi di bawah 500 juta itu Bapak nggak kena 0,5%. Misalnya Bapak cuman Januari sampai Desember 2023 ini nih misalnya gitu kan.
Bapak cuman dapatnya di 450 juta gitu Pak setahun ya Pak ya. Iya. Bapak nggak bayar pajak karena kan 500 itu kan pengurangnya. Jadi kalau 400 dikurangi 500 kan masih minus nih. Iya. Bapak nggak bayar pajak. Tapi kalau Bapak udah di angka 600 juta nih omsetnya. Berarti 600 dikurangin 500 ini Pak. Ya. 500 baru dikurangin, baru ketemunya 100 gitu ya, 100 juta ya. Baru 100 jutanya dikalikan 0,5% gitu Pak. Iya, iya. Jadi peraturan baru ini ada pengurangnya nih Pak. Kalau dulu itu nggak ada pengurangannya ini nih Pak, 500. Iya. Jadi dulu itu 1,2 miliar langsung dikalikan 0,5% gitu. Tapi di Undang-Undang HPP baru kita dapat pengurangan sebesar 500 juta. Jadi dianggapnya UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak gitu. Untuk usaha ya Pak, usahanya. Tapi Ya. kalau untuk komisinya tetap Pak nih, komisinya tetap komisi yang akan dipotong sama Sena Marvinnya nih Pak. Gitu. Jadi ada dua pemilahan nih. Kalau yang jualan barang itu ada di ranahnya Bapak nih, gitu. Bapak yang punya catatan nih, saya jualannya berapa sih dalam 1 tahun gitu ya. Dalam 1 tahun berapa? Misalnya direkap nih Bapak, Januari berapa, Februari berapa gitu kan. Baru akhir tahun dijumlahin nih, jumlahnya misalnya 1 M gitu kan. Baru dikurangin 500 juta, berarti 500-nya dikalikan 0,5% gitu Pak. Iya, iya. Cukup jelas atau masih ini Pak? Ada pertanyaan kembali Bu? Nah, itu masalahnya Eh, di situ kan tulisannya laba penjualan barang, bukan hmm. harga penjualan barang. Jadi barangnya. Kalau laba kan untungnya, Pak. Oh iya, Nah, jadi di sini di revenue-nya nih Pak, di sini nih, omset. berarti itu omset kita Iya, barang ya, eh, nilai jual betul. barangnya ya. Iya barangnya. Nah, berarti itu perlu direvisi bukan laba ya. Iya, ini Nah, saya revisi nih, ya, penjualan barang ya. ya, Oke. ya, penjualan. Ya, kalau gitu nanti jelas. Berarti itu Eh, bruto, jadi bruto kita. penjualan barang itu kena PPh finalnya nih. Nah, Penjualan barang nanti dari omset nih, saya tambahin aja ya. Dari omset ya, iya, omset usaha. Ya Pak, jadi dari sini kita pilih ini Pak, dari penjualan barang sama dari komisi. Jadi iya. kalau yang penjualan barang itu lebih ke bapaknya nih. Nah, yang jadi momok ini nanti penjual barang ini karena kan kebanyakan kita multi level, orang yang datang ke kita kebanyakan kan member. Kita nggak. Betul. Nah, kalau itu dihitung dari situ berarti kita kan punya hutang bayar, hutang pajak lah. Iya betul, 0,5% itu Pak. Nah, itu yang jadi momok. Eh, Jadi, apakah ada solusi dari Sena atau semuanya lah hmm. untuk memasukkan di waktu kita membuat invoice ke member ada plus pajak. Nah, kalau plus pajak otomatis harga jual kita ngomong ke konsumen berarti lebih dari harga member plus pajak berarti. Gitu. Hmm. Boleh Pak, nanti kita sampaikan ke timnya ini ya, tim dari Senanya ya. Apakah nanti harganya itu sudah termasuk di dalamnya harga yang 0,5% itu Pak gitu. Ya, ya. Yang Ah, jadi memang kan nanti istilahnya Bapak itu untungnya sudah tercover lah dari pajak itu sudah masuk ke situ gitu ya. ya. Ah, Kalau oke. memang nanti tercover seperti itu berarti kan ada kewajiban dari Sena Marvin untuk membayarkan 0,5 dibuktikan dengan bukti potong atau apalah seperti itu. Nah, itu kan Kalau kalau harganya include termasuk pajak. Kalau di luar pajak berarti kita sendiri ngitung 0,5 itu dalam 1 bulan menghasilkan berapa lah kita wajib bayar itu ke pemerintah, ke pajak. Seperti itu, Pak. Nah, kalau iya, kita nanti 1 bulan omsetnya 100, 200, ke depan kan pasti banyak bisa 1 M. Berarti kan kita harus ngitungnya 1 M dikalikan berapa tadi? 500 dikurangi berarti 500 dikalikan 0,5, lah itu kan akhirnya kan jadi beban bagi OF, bagi kita, Pak. Otomatis kan iya. padahal itu kita jual kan kita nggak dapat untuk apa-apa kalau itu. Kalau hitungnya dari net, dari harga katalog, harga member. Iya betul. Nah, kan ada beban lebih untuk
OS, masing-masing OS kan kena beban 0,5 setiap bulannya itu. Nah, itu. Atau di situ nanti kan dibuatkan solusi dari aplikasi yang disediakan untuk penambahan. Jadi kalau beli barang di counter ditulisin belum termasuk pajak. Kan seperti itu. Jadi kan enak. Jadi semua yang beli ke Sena Marvin akan tahu, oh kita beli sama harga 100.000, bayar 80.000, itu kan belum termasuk pajak 0,5%. Nah, jadi kalau kita ngomong di depan nanti kan enak. Kalau enggak nanti kita langsung dari pajak langsung ditodong 0,5%. Wah, kita kacau kalau kita belum masukkan itu. Jadi kan kita punya hutang banyak. Kalau nanti kita sudah bertahun-tahun dihitung kan sama pajak pastinya itu. Iya, betul, Pak. Kayak gitu. Mohon maaf Pak Agung, Ya. atau mungkin begini ya, bisa dibedakan. Ini ada jenis pajak PPN, yaitu pajak pertambahan nilai yang biasanya dimasukkan ke invoice, ya. Dan PPh 21, yaitu pemotongan atas komisi yang didapat oleh OS. Ini kita bicaranya di ranah bisnis MLM ya. Betul. Jadi nantinya ketika kita sudah mulai lapor pajak ini, di situ nanti akan ada pemisahan PPN yang itu akan attach di setiap invoice transaksi dari OS ke kantor pusat. Dan ada juga PPh 21 yang akan dipotongkan di komisi yang didapat oleh OS. Jadi ini mungkin yang berbeda ya Pak Agung ya. Mungkin gini Bu, Iya kan? kalau yang PPh 21-nya kan nanti dipotong pada waktu dia, si member Terima tersebut dapat bonus. Kalau yang ini lebih ke ini Bu, lebih ke setiap transaksi. setiap transaksi itu jualannya itu akan ada 0,5% yang harus dibebankan gitu kan ke para member gitu kan ya pada waktu ngejual barangnya gitu kan ya. Sedangkan itu belum tercover di membernya itu gitu Bu. 0,5% itu apakah itu PPN atau bentuk lain? Bukan, itu PPh final Pak. Jadi disetorkan ke beda PPN. Kalau PPN nanti kan kalau namanya Sena Marvin nanti PKP nanti akan menerbitkan faktur pajak gitu Pak. Ya,